Sini update ya terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang terjadi pada Jumat 7 November 2025 lalu nih Tribuners. Jadi dari hasil penyelidikan sementara dan keterangan dari para siswa, pelaku ledakan SMA Negeri 72 yang kini statusnya menjadi anak berhadapan dengan hukum atau ABH itu pernah melaporkan tindakan perundungan atau bullying nih Tribuners kepada pihak sekolah. Namun ternyata laporan bullying itu tidak ditanggapi nih oleh pihak sekolah. Hal ini diungkap oleh ex-kepala Densus 88 Anti Teror Komjen Martinus Hukom pada Selasa 18 November 2025. Jadi Martinus ini menyebutkan Tribuners, adanya laporan soal bullying ini juga diperkuat dengan temuan catatan pribadi milik terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 tersebut. Martinus menuturkan ABH ini dalam buku catatannya juga menuliskan bahwa ia merasa tak berdaya nih setelah laporan bullying tersebut tidak ditanggapi oleh pihak sekolah. Dan kemudian ABH juga menyebut tidak adanya keadilan karena laporannya ini dia merasa bahwa laporannya ini nggak digubris Tribuners. Dari temuan fakta ini, Martinus menilai bahwa pihak sekolah ini perlu bersikap terbuka gitu dan juga jujur mengenai adanya perundungan di lingkungan siswa. Pasalnya nih Tribuners, perundungan memiliki banyak bentuk ya dan tidak selalu tampak sebagai tindakan besar. Sementara itu, Tribuners, Kepala SMA Negeri 72 Jakarta yakni Teti Helena Tampu Bolon ini membantah adanya laporan perundungan dari siswa maupun guru. Teti menyebut pihaknya juga udah menggali informasi nih Tribuners tentang laporan bullying itu. Tapi sekolah nggak menemukan nih adanya perundungan terhadap terduga pelaku atau si ABH ini. Dan seiring dengan itu, Tribuners, Polda Metro Jaya ini juga mengungkap perkembangan terbaru terkait kondisi terduga pelaku dan juga korban lainnya ya dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading itu ya. Dan pelaku yang merupakan anak berhadapan dengan hukum atau ABH ini Tribuners diketahui bahwa sebelumnya ia dirawat secara intensif, kini sudah dipindahkan. Semula ABH ini dirawat di ruang ICU Tribuners karena ada luka di bagian kepala begitu ya. Dan kini kondisinya dilaporkan sudah mulai membaik sehingga ia pun dipindahkan ke ruang rawat inap Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi menjelaskan Tribuners bahwa ABH telah menjalani operasi dekompresi kepala sebelum akhirnya dipindahkan. Dan hingga Senin 17 November 2025, 10 orang masih menjalani perawatan Tribuners di sejumlah rumah sakit termasuk si ABH ini. Jadi dilaporkan 5 korban ini dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta, kemudian 3 orang lainnya dirawat di RS Yarsi, terus ada 1 yang dirawat di RSCM, dan yang terakhir adalah terduga pelaku ini yang dirawat di RS Polri. Dan insiden ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta itu Tribuners menyisakan trauma bagi para siswa yang turut menjadi korban begitu ya. Karena seperti yang kita ketahui terdapat beberapa ledakan yang terjadi di sekolah tersebut dan di saat kegiatan salat Jumat sedang berlangsung. Dan seiring dengan itu, Tribuners, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan dampak yang dirasakan oleh para siswa di sekolah tersebut setelah insiden ledakan itu terjadi. Jadi Pramono ini mengatakan bahwa insiden ledakan di SMA Negeri 72 ini ternyata memberikan dampak yang di luar dari dugaannya gitu Tribuners. Pasalnya seminggu lebih pasca ledakan itu Tribuners, banyak siswa yang kemudian mengeluhkan pengen pindah sekolah lain gitu Tribuners karena adanya insiden tersebut. Karena ya seperti yang kita ketahui ya Tribuners, insiden ledakan di sekolah itu pasti membuat mental siswa kemudian juga kondisi psikologisnya itu terguncang gitu ya Tribuners. Dan hal itu disampaikan oleh Pramono Tribuners di Gedung Kemendikbud Jakarta Pusat pada Minggu 16 November 2025 lalu. Untuk menanggapi keluhan siswa ini, kemudian Pramono meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah penanganan nih agar rasa kecemasan siswa ini tidak berlanjut gitu ya. Jadi nggak perlu nih harus pindah-pindah sekolah gitu. Siswa masih bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama yakni di SMA Negeri 72 Jakarta.
Dan penanganannya juga harus dirumuskan nih Tribuners dengan matang agar proses belajar dan juga mengajar di SMA Negeri 72 Jakarta ini bisa berjalan kembali dengan lancar. Dan hingga kini Tribuners siswa di sekolah tersebut masih menjalani pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini juga akan berlangsung hingga Senin 17 November 2025. Kemudian pihak sekolah juga akan mengundang para guru dan siswa untuk memutuskan nih apakah pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka atau masih tetap secara daring untuk waktu yang belum ditentukan. Dalam hal ini adalah kasus perdagangan adalah langkah yang memang kami lakukan setelah TKP dinyatakan steril oleh gegana, maka tim kami dari Pusat Laboratorium Forensik akan melakukan olah TKP. Dari olah TKP yang kami laksanakan baik di TKP 1, TKP 2 maupun rumah anak yang berkonflik dengan hukum, didapatkan hasil bahwa di TKP 1 terdapat residu bahan peledak dengan kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian pada TKP 2 maupun bahan yang didapat dari bom yang belum meledak, kita analisa di laboratorium forensik, kita mendapatkan hasil bahan peledak yang memiliki kekuatan rendah atau low explosive. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Itu hasil yang kami lakukan pemeriksaan sampai saat ini, dan hasil itu akan kami rangkum dan kita simpulkan karena memang hasilnya sudah final dari laboratorium forensik. Itu selanjutnya nanti akan kita berikan kepada penyidik untuk diproses selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Adi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.